Halo Kak Masa gitu Nurul. sih, Kak? Nggak apa-apa, itu aja seperti pembukaan pada umumnya. Kenapa kayak tidak percaya diri gitu ya? Iya, iya, astaga. Hmm, Iya, iya, iya. Oke, kabar gimana nih, Kak? Baik atau baik banget? Hanya ada dua hmm, opsinya. baik atau baik banget ya. Ya mungkin sekarang ini lagi baik Mm-mm. aja. Lagi baik aja. Mungkin karena kecapean juga kali ya. Seharian melakukan perjalanan. 1 minggu ini juga ada di kampung dan 2 minggu inilah. 2 minggu ini pas balik dari wah kok tiba-tiba panjang ya nggak apa-apa lah ya untuk menggambarkan Iya, gak apa-apa. menggambarkan tentang kenapa aku baik aja gitu ya bukan baik Iya, banget. klarifikasi dong ya. Hampir Gimana dua tuh? 2 minggu ini dari ini kampung halaman gitu ya? nggak 2 minggu ini tuh eh aku balik ke Sulawesi gitu ya ngikutin program gitu gitulah. Masya Hmm, Allah. ke Sulawesi tidak ada di 2 minggu ini nih tidak ada hari tanpa bertemu dengan orang. Jadi pasti Widih, tuh gokil. janjian entah itu sore, siang, pak malam gitu ya. Setiap harinya sampai dengan hari ini. Jadi kayak em, terkesan capek gitu ya. Tapi selalu bahagia juga karena ruang pertemuan itu diisi dengan diskusi. Tapi mau tidak mau juga ada kayak kok nggak ada istirahatnya gitu ya. Ya makanya Masya Allah. ya ada perasaannya sih kayak baik sih tapi baik aja seperti itu Oh, sampai dengan hari. baik. Masya Allah, sangat ekstrovert sekali ya pribadinya, Masya Allah. Tapi terus sih sebenarnya Kak, ketemu-ketemu orang gitu kan ya, kayak Mm-mm. silaturahmi, terus jadi kayak bikin kita tuh berasa fulfill gak sih Kak, kayak Mm-mm. terisi gitu loh. Iya. Iya, iya, keren, Tapi keren, keren. Kak Nurul gimana keadaannya? Bagaimana nih kabarnya? Kalau boleh kita tarik mundur kemarin ini kita hampir berapa bulan ya? Enggak, sebulan lebih lah ya. Kita nggak upload Oh, audio. sebelum lebih, aku kira 9 bulan gak dong ya. Nggak usah lah terlalu lebay ya. Ini baru beberapa bulan aja kok ya. Nah, so far dalam proses itu gimana kabarnya Kak Nurul? Iya, alhamdulillah aku baik aja juga Kak, gitu ya. Karena Kok copy paste ya? Nggak boleh. ya enggak, tapi kayaknya alasannya beda, Oh dengerin gitu dulu. ya. Jadi beberapa waktu belakangan itu sebenarnya lagi mempersiapkan diri gitu ya. Mau Untuk gimana ya menjadi kalau aku tiba-tiba untuk menjadi kalau aku calon tiba-tiba pengantin. curcol. Waduh, Gimana? amin. Enggak Kak, bukan. Ini lagi mempersiapkan diri. Karena kan aku tuh sebenarnya posisi di tempat belajar sekarang tuh kan jadi one man standing gitu ya. Jadi sebenarnya ada perasaan yang campur aduk sih ketika melakukan suatu hal yang perdana gitu. Nah, jadi ya itulah aku lagi mempersiapkan diri untuk dalam waktu dekat ini insya Allah mau akan beracara gitu Kak. Bahasa simpelnya Sangat tidak beracara. deskriptif. Beracara gimana maksudnya nih? Ini kita nggak tahu juga apa maksudnya. Mau beracara buat ini mewakili tempat belajar aku Oh begitu. gitu di ya gitu lah ya. Oke, 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 oke. Kayak gitu deh Kak. Jadi ya baik aja karena ada sisi-sisi nervousnya juga sih sebenarnya. But it's Hmm, okay lah, I can handle it gitu kan ya. oke, mudah-mudahan lancar ya acaranya ya. Amin, thank you Kak. Jadi kalau udah thank you berarti ditutup lah ya. Enggak deh. Kayaknya ya. Oke. Ini udah berapa bulan ya? Hampir sebulanan lebih ya kita nggak diskusi gitu ya. Kita Mm-mm, nggak ngupload juga. mm-mm. Tapi sebulanan itu waktu yang tidak sebentar sih ya Kak sebenarnya untuk menunggu ya. Bisa dibilang dalam waktu sebulan ini sebenarnya kita lagi sabar-sabarnya ya Kak untuk menunggu kembali bertemu gitu. Apalagi Masuk Kak, bridge. iya, kenapa kayak tiba-tiba disampein bridgingnya apa gitu ya? Gak usah kali. Udah bagus tadi ah. Iya sih sebenarnya apalagi waktu beberapa bulan kemarin juga kan apalagi saya ya mungkin harus juga minta maaf gitu ya sama teman-teman, minta maaf juga sama Kak Nurul karena Asik. memang benar-benar aktivitas 2 sampai dengan 3 bulan terakhir itu membuat secara personal gitu ya aku kayak kenapa nggak ada waktu banget nih untuk
melakukan take audio gitu. So minta maaf sekali. Barulah hari ini tuh pun aku harus beranjak dari hiruk pikuk kota dulu baru bisa take audio malam hari ini. Masya Gitu. Allah, keren 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 keren. Mm-mm. Dan itu tuh kayak pasti menguji kesabarannya Kak Nurul juga kali ya. Karena tiba-tiba, apalagi baru beberapa hari yang lalu ya, aku tanyain, Kak bisa nggak hari Kamis malam? Wah, ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Iya, terjadi negosiasi ya. Bisa nggak hari Betul. Jumat gitu? Boleh tapi Jumat pagi gitu ya. Oke, Kamis malam Masya aja. Allah. Gimana tuh Kak? Apa tuh yang terjadi? Apa tuh perasaannya? Ada negosiasi yang terjadi kayak kan aku kan tiba-tiba biasa datang gitu ya dengan ketiba-tibaan gitu. Ayo tuh Kak, ayo Bener ayo. banget ya kan. Orangnya selalu aksidental dan suddenly gitu ya. Sebenarnya Iya. nggak apa-apa sih, ada daya excitednya juga di aku personal karena kan surprisingly gitu kan ya. Tapi juga di sisi lain kayak wah harus sabar nih Nurul gitu kan menghadapi Kak Uki yang seperti ini gitu. Iya 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 iya. Iya kayak gitu. Tapi Kak, ngomong-ngomong tentang sabar, kayaknya Mm-mm. menarik sih ya Kak, buat kita jadiin bahan refleksi bersama gitu ya. Em, aku boleh tahu nggak ya Kak, Nggak boleh, kalau nggak boleh. langsung langsung aja ini to the point ya kayak banyak sekali sih semuanya kita dari tadi. Ini Kak, kalau menurut kamu Mm-mm. sabar itu gimana sih Kak? Waduh, berat ya. Mm-mm. Em, ini aku nggak mau mencari mencari definisi gitu ya. Kayaknya menurutku tuh kayak sabar itu tuh hal yang sifatnya dilatih gitu ya. Hal Hmm. yang juga sifatnya pertama dilatih, yang kedua juga menurutku perspektifku itu tidak ada batasnya gitu. Hmm. Itu dua dulu deh yang jadi representatif sabar itu seperti apa. Kalau kita mau cari definisinya mungkin akan umum banget gitu ya. Tapi kalau menurutku ada dua perspektif yang kuhadirkan. Yang pertama itu sabar itu butuh dilatih, yang kedua adalah sabar itu gak ada batasnya. Gitu sih umumnya. Hmm, Menurutnya Kak Nurul gimana? tapi Siapa tuh ada perbedaan dari dua perspektif. langsung, langsung ditembak ya menurut aku. Oke, oke, Iyalah, baik. nggak mau aku Aku, tiba-tiba aku salah sendiri. Oh loh, tiba-tiba aku dijulitin tidak diberi netizen. ini, aku tidak diberi kesempatan untuk feedback. Oke, baik. Ya langsung ditembak aku ya Kak. Oke, kalau dari aku personal, Mm-mm. dulu banget ya Kak ya. Aku tuh ini apa namanya? Bagiku sabar itu yang kayak ya udah kamu misal ada masalah gitu kan, kayak yang sabar aja gimana ya jelasinnya kayak maksudnya Ah, ya udah ini apa jalani aja gitu kan legowo gitu terus pokoknya pokoknya jangan yang gimana ya ngebahasainnya tapi kamu mengerti kan kamu maksudnya you got my ini kan ya my mean gitu maksudnya ya udah jalani aja gitu kan sampai akhirnya mm-mm. sebenarnya di baru-baru ini aja sih aku juga kayak mulai menyadari kayaknya definisi sabar yang benar versinya Nurul gitu ya bukan tentang seberapa kuat kamu ketika ada suatu tantangan gitu ya yang diperhadapkan nih sama kamu terus dalam durasi yang berapapun deh waktunya terus kamu bisa jalani itu dengan ya durasinya yang pada saat itu pertentangannya datang gitu kan bukan kayak gitu tapi lebih ke seberapa bisa kamu itu untuk tetap berprasangka baik ke Tuhan gitu ya sepanjang apapun apa namanya durasi dari pertentangan itu dihadapkan ke kamu gitu Kak karena nggak tahu ya ini menurut aku aja gimana ya ngebahasannya kok aku jadi bingung ya tapi intinya kayak gitu sih Kak maksud aku bukan yang tentang seberapa kamu lama gitu ya bisa bisa apa ya berhadapan dengan pertentangan itu tapi lebih ke seberapa bisa kamu tuh tetap berprasangka baik ketika kamu diberikan tantangan gitu nah Kak Mm-mm. berprasangka baiknya ke Tuhan kayak Mm-mm. gitu sih Kak dan ya aku tadi ini apa namanya sepakat banget sama yang kamu sampaikan gitu ya menarik kalau sabar itu bukanlah sebuah bakat gitu ya bukan juga sebuah
genetik yang diturunkan gitu dari mungkin leluhur kita dan lain sebagainya, tapi itu sesuatu yang bisa dilatih gitu nah Kak. Dan nggak yang ujuk-ujuk mulai dari kita lahir terus kita tercipta dan terbentuk dengan skill sabar tuh enggak gitu. Itu tuh memang harus dilatih gitu. Dan cara melatihnya itu ya mau nggak mau memang kayaknya harus sering-sering kali ya berhadapan dengan tantangan. Tapi kalau bisa sih jangan ditantang terus ya. Cuma maksud aku salah satu cara untuk menajamkannya ya itu tadi gitu. Mhm. Pakai apa namanya berhadapan dengan sebuah pertentangan. Kayak gitu sih mungkin Kak. Mhm. Dan menariknya tuh Mm-mm. dari apa yang disampaikan Kak Nurul juga, menariknya tuh bukan bicara tentang bukan hanya bicara tentang bagaimana caranya kita menghadapi gitu ya, tapi caranya kita untuk positive thinking gitu ya, berpositif terhadap Mm-mm. apa yang sedang dihadapi nih hari ini gitu, apa yang sedang Mm-mm. dihadapi dalam proses pertentangan itu. Nah, Kak, kalau menarik juga nih kalau kita bahas juga lebih dalam tentang sabar. Nah, kan tadi tuh kalau menurutnya Kak Nurul gitu ya, dari sisi-sisi sabar gitu, itu kan pasti bicara tentang emosi ya. Kan kalau bicara Betul, tentang betul. sabar itu tuh kalau kita mau cari kontradiksinya adalah ketika menghadapi sesuatu, kita akan emosi, kita akan se se semarah itu gitu ya. Dan kalau kita pakai Mm-mm. narasi itu, tapi kalau sabar kan itu ujung-ujung kirinya gitu, ujung kanannya gitu. Nah, berarti definisinya itu mungkin saja juga bisa tidak marah begitu ya atau gimana tuh menurutnya Kak Nurul? Karena kan pasti kita tuh kalau dalam menerima pertentangan sabar gitu ya. Itu kan sabar kalau Iya. kontranya adalah ya emosional, marah, menangis dan lain-lain Ah, ah. sebagainya. Itu gimana tuh menurutnya Kak Nurul? Kalau di aku sih gini ya Kak, maksudnya hakikat daripada manusia itu kan ya makhluk yang punya fungsi untuk bisa merilis segala bentuk emosi ya, baik itu marah, bahagia, sedih, senang dan lain sebagainya gitu. Dan Mm-mm. akan sangat manusiawi gitu ketika kemudian di ini ya apa namanya dikasih suatu ujian gitu ya sama Tuhan. Terus kita tuh misal hujannya hujan yang menurut kita ini kayak menyakitkan gitu, pilu Mm-mm. banget gitu ya. Akan sangat manusiawi kalau misal kita tuh meresponnya dengan hal yang bersifat emosional gitu loh, kayak yang mungkin sedih ataupun marah. Kalau bagi aku sih nggak apa-apa gitu Kak untuk merilis emosi itu. Cuma yang perlu diingat setelah daripada perilisan itu, bisa nggak ya kira-kira kita itu mengontrol diri gitu nah Kak. Kayak maksudnya tetap Hmm. kalau kalau ujian yang datang ini sebenarnya ada nilai-nilai positif gitu nah yang Tuhan mau kita itu pecahkan misinya kayak gitu. Cuma kan memang ya itu ya untuk menemukan itu tuh nggak yang langsung ujuk-ujuk banget kita bisa lakuin gitu nah perlu adanya ya kayak kata kau kita di latihan terus ada penyesuaian juga kayak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya, ya itu. Jadi kalau di aku sih sebenarnya nggak apa-apa banget untuk merilis emosi-emosi yang gimana sih pada pada dasarnya manusia lah gitu. Mm-mm. Cuma ya yang perlu diingat lagi kembali, kamu tetap bisa berprasangka baik nggak ya sama Tuhan dengan ujian yang bikin kamu tuh sebenarnya sakit gitu kan, Mm. pilu, terus ya begitu-begitulah Kak. Itu sih Oke, kalau kalau oke. di aku Kak. Kalau kamu gimana tuh Kak? Nah, ku highlight tuh satu katanya mungkin kalau umpamanya kita mau lihat dari apa yang disampaikan Kak Nurul tuh mungkin bicara tentang pengendalian gitu ya. Kontrol Hmm, kontrol gitu ya, meregulasi itu. Sebenarnya sah-sah saja ketika kita dihadapkan sama pertentangan, kita emosi gitu ya. Karena itu bagian daripada betul. fitrah dan Iya. emosionalnya manusia gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, bisa nggak ya kita regulasi emosi ini? Entah itu kita regulasi dalam dalam konteks waktu gitu ya, kalau kita bicara tentang partisi waktunya, bisa nggak ya kita cepat regulasi ini? Tapi itu satu indikator. Yang kedua juga, apakah kita memang bisa meredam itu tuh, membuat lagi emosi yang hadir itu menjadi netral, dan ketika itu netral, kita bisa lebih mawas gitu tuh, lebih menghadirkan rasa tadi tuh yang disampaikan sama Kak Nurul. Bisa nggak ya kita membuat narasi positif kembali terhadap apa yang sudah dihadapin hari ini gitu? Iya ya, begitu mungkin ya pola Mm-mm. pola Iya. pola apa namanya tata aturan yang mungkin tiba-tiba kita kita lakukan setiap kali kita menerima pertentangan yang ujungnya adalah ya inilah definisi sabar yang sebenarnya bukan bicara tentang menolkan emosi tapi meregulasi emosi itu supaya kita bisa menghadirkan Iya, pemikiran benar. positif gitu ya, pemikiran positif terhadap apa yang sedang dihadapi hari ini. Asik juga ya. Iya.
Kak, tapi ini Kak, aku tadi sebenarnya tertarik banget sama apa namanya statement yang kamu bangun gitu ya. Kalau sabar itu nggak ada limitasinya loh gitu, nggak ada batasnya. Kalau boleh aku tahu Kak, apa kamu bisa beranggapan gitu ya? Tapi aku mau mulai dari aku dulu kali Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau misal di aku itu mungkin akan terdengar kontra dengan statementnya kamu gitu ya. Hmm. Kalau di aku tuh gini Kak, meyakininya gimana ya? Sabar itu mungkin bisa dibilang ada batasnya, tapi juga tidak ada batasnya gitu. Nah, Kak, karena gini, contoh nih, misal Nurul gitu ya, dikasih Tuhan sebuah tantangan gitu kan. Terus sabar itu mungkin akan ada batasnya ketika aku sudah menyadari gitu loh Kak. Oh, ternyata tantangan ini udah selesai nih Tuhan kasih sama aku gitu. Hmm. Berarti kan pada saat case itu oke lah aku taruh sabarnya di case itu gitu kan, tapi begitu case-nya itu selesai, ya udah kamu lepas nih Nurul dari sabar di tantangan itu gitu. Tapi juga akan menjadi tidak terlimitasi gitu ya ketika aku tuh belum menemukan gitu nah Kak maksud dan apa ya hikmah dari tantangan yang Tuhan kasih ke aku sampai ya nggak tahu gitu maksudnya sampai aku menyadari kapan nih hikmahnya muncul kayak gitu nah Kak jadi kayak nggak ada batasnya juga sabarnya gitu. Kamu ngerti nggak sih Kak yang aku maksud? Oke, jelas banget. Dia yang dia yang menyampaikan, dia yang merasa tidak percaya diri dalam informasi itu gitu ya. Iya Kak, saya percaya diri. Cuma emang sih ya delivery pesannya agak anti mainstream aja ya. Oke, Iya oke, kayak oke. gitu Kak. Kalau di kamu gimana tuh Kak? Iya. Kenapa aku menarasikan tidak ada batasnya? Karena mungkin ini sederhananya gitu, tapi kita bisa lanjut untuk membahas itu lebih dalam. Pikirku, kenapa ada narasi sabar itu tidak ada batasnya? Karena sabar itu tuh tidak bersifat pasif gitu. Dia sifatnya dinamis. Dia akan terus terlatih, dia akan terus Hmm. punya contoh nih ya, kalau mungkin teman-teman punya pemikiran bahwa punya pemikiran ada batasnya gitu ya, contoh ada batasnya. Tapi secara tidak langsung itu tuh tidak ada batasnya. Kenapa? Karena ketika kita sudah melewati batas itu, akan ada batas baru. Ketika kita sudah melewati batas baru lagi, akan ada lagi batas baru dan batas-batas lainnya yang akan dicapai dan itu menghadirkan sebuah narasi tidak ada batasnya. Itu yang pertama. Poinku adalah sabar itu tuh tidak pasif. Sabar itu pun akan dinamis, selalu berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku nyampein kalau sabar itu tuh nggak ada batasnya? Karena setiap kali kita menerima pertentangan, masalah dan hal-hal yang berkaitan dengan ketidak apa namanya ke hal-hal yang mungkin saya tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Kalau kita berpikir secara netral gitu ya, kita tidak terbawa emosi dan lain-lain sebagainya, kita pasti selalu menemukan hal-hal baik, kita pasti selalu menemukan hal-hal positif, kita pasti selalu menemukan hikmah-hikmah di dalam setiap pertentangan itu. Makanya itu kayak definisi sabar itu tidak ada batasnya menjadi valid gitu. Karena akan selalu ada jalan keluar dan selalu ada ketenangan hati ketika mengalami sebuah pertentangan begitupun banyak masalah pertentangan itu. Gitu. Gitu makanya aku Tapi bilang Kak, nggak ada batasnya. eh ini iya ya oke oke. Kamu kamu ini ya masih tetap berprinsip kalau sabar itu tidak terlimitasi. Tapi kan sebenarnya gini Kak, kalau aku korelasikan sama yang tadi aku coba bangun narasinya gitu ya. Mm. eh Kalau misal case itu udah selesai Kak, maksud aku kita masih tetap harus sabar ya. Kayak gimana ya? Maksudnya peletakan sabar itu dalam konteks ketika terjadi kasus aja kah atau sebenarnya di luar daripada kita diperhadapkan dengan kasus ya juga harus tetap sabar gitu nah ngerti gak sih Kak? Ya, menurutku di luar daripada perhadapan kasus itu juga itu akan tetap sabar gini Kak. Kita harus lihat juga itu tuh ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan, sabar itu tuh tidak stuck di situ. Dia tidak punah, dia tidak habis sesuai dengan waktu ataupun durasi masalah itu juga tereduksi ataupun terselesaikan. Dia akan tetap standby di situ rasa sabarnya karena itu proses latihan tuh. Gitu. Jadi kalau umpamanya contoh Hmm. nih kalau umpamanya
apa ya, kita analogikan gitu ya, di kiri ini ada masalah gitu ya, masalah besar. Kita menghadirkan perasaan sabar dalam menghadapi itu. Ketika permasalahan atau pertentangan yang di kiri ini sudah mulai terselesaikan, itu tuh perasaan sabarnya kita dalam menghadapi itu tuh tidak tereduksi, tidak turun. Dia tetap standby di situ. Nah, ketika menghadapi lagi pertentangan baru, serasa sabar itu tuh meningkat gitu, ataupun berpindah lagi ke Oh. situasi yang lain. Nah, itu tuh akan selalu meningkat, meningkat, meningkat gitu. Terlatih dan terlatih gitu. Jadi POV-ku bukan gara-gara permasalahannya apa, dia saling mengikat gitu. Permasalahannya dan sabarnya itu saling mengikat. Jadi ketika permasalahannya tereduksi ataupun permasalahannya hilang, perasaan itunya juga apa? Perasaan sabarnya dan lain-lain sebagainya itu juga terlimitasi gara-gara permasalahan itu. Tidak, kurasa itu akan tetap standby di sana dan bahkan mengkristal ketika sesuatu yang terjadi lagi atau tantangan terjadi lagi, ya dia tidak datang lagi dari batas bawah gitu, tapi dalam batas sabar yang sudah dihadapi dari permasalahan kemarin. Gitu. Keren banget tuh Allah. Iya itu tadi makanya kamu bilang dia tuh sifatnya dinamis ya Kak. Kayak aku ini deh got something deh. Jadi tuh kayak misal contoh nih ya hari ini kasusnya A gitu kan. Terus kita letakkan sabarnya itu di angka 3 gitu. Ketika masalahnya ini udah selesai, terus kita diperhadapkan lagi dengan case yang baru, katakanlah case B gitu ya. Kita akan menghadapi case B itu dengan sabar yang mungkin angkanya tuh jadi 4 gitu. Nah Kak, ngerti gak sih? Mm. Jadi kayak yang iya ya dinamis gitu, nggak yang stagnan, tetap akan di angka 3 sabarnya untuk menghadapi case B itu. Gitu gak sih Kak? Dan kan itu maka dari itu tuh ada narasi awalku tadi, sabar itu tuh berkaitan erat dengan proses latihan gitu. Nah, itulah tuh proses latihannya karena aku rasa angka sabarnya kita itu tuh mungkin banyak orang yang juga mendefinisikan sabar beda-beda gitu ya. Ada sabar yang mungkin ada kejadian turun sabarnya gitu ya. Sebuah kejadian kok Mm-mm. kenapa kita nggak sabar menghadapi kejadian A, tapi pada saat kita menghadapi kejadian B kita sabar gitu ya dan lain-lain Mm-mm. sebagainya. Kurasa itu tuh bentuk dinamisnya, tapi secara umum gitu ya, ini mungkin butuh diteliti lebih jauh gitu ya, mungkin kita bisa jadikan ini bahan bacaan juga nanti kalau kita punya kesempatan untuk membahas tentang sabar lagi. Tapi menurutku ketika penentangan banyak datang gitu ya, sabar-sabar itu tuh bukan bukan bicara tentang naik turun, tapi multiply, dia aku akan selalu bertambah, 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 bertambah Bener-bener bener. gitu. Masya Allah, iya iya iya, keren 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 keren. Nah, yang jadi permasalahan mungkin teman-teman, bukan permasalahan ya, jadi concernnya juga adalah sadar nggak ya? Kita harus menyadari itu tuh, karena terkadang sabar itu tuh hanya sekedar narasi di diri, tapi tidak kita jadikan itu sebagai momentum pembelajaran untuk menghadirkan makna yang sabar sebenarnya, gitu. Contoh nih, sabar itu tuh banyak orang menganalogikan, sabar, saya sabar nih, gitu ya. Saya sabar nih. Dengan concern adalah dia tuh kayak berpasrah terhadap waktu gitu. Paham gak sih? Kayak ada masalahnya, terus biarlah waktu yang menjawab ini gitu. Biarlah waktu yang menyelesaikan ini gitu. Ya aku pikir esensi sabar itu tuh tidak begitu. Esensi sabar itu tuh berusaha juga untuk cari solusinya, tapi tetap dalam ruang kendali dalam mengendalikan emosinya gitu. Jadi bisa nggak tuh diambil maknanya? Cakep, cakep, bener banget lagi Kak. Masya Allah. Tapi sebenarnya gini Kak, nggak apa-apa juga sih kalaupun apa ya definisi bukan definisi deh istilah sabar itu kayak kayak misalkan kita lagi dapat ujian gitu kan terus ya aku harus sabar gitu kan itu kayak jadi bentuk afirmasi diri gitu nah Kak itu Mm. satu poinnya terus yang kedua ya tadi aku sepakat banget sih maksudnya sabar tuh bukan hanya sekedar pasrah kemudian nanti waktu yang akan menyelesaikan tuh enggak gitu tapi memang harus dibarengi dengan ikhtiar makanya kalau misal dalam teori fisika ya kayak Win langsung dikoreksi nanti Asik. Cemil ya kan ada kan satu rumus kalau mau terjadi sebuah perubahan itu kita butuh usaha dan juga gaya di mana usaha itu harus jauh lebih besar dibandingkan gaya S sama dengan W per F gitu kayak jadi teman-teman semua kalau kamu mau terjadi perubahan ketika menghadapi pertentangan selain daripada sabar kalian juga harus perbesar usaha bukan gayanya gitu. Ini kau lihat di Apaan TikTok, banget. kau lihat di TikTok mana ini? Tak ngaku.
Oke, ya sepakat sih dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi menarik juga tuh membahas hal terkait sabar karena kita pikir tuh kayak sabar, ikhlas, dan beberapa kata-kata yang mungkin sering kita gunakan sebenarnya kalau kita gali lebih dalam itu tuh akan punya makna yang membuat kita oh iya ya seperti ini sebenarnya. Nah itu tuh sabar tadi kayak narasi tidak ada batasnya, dia dinamis, dia akan menjadi pola latihan yang akan terus berkembang. Hmm, dan bisa saja juga dari banyaknya pertentangan itu tuh kita akan diperhadapkan sama situasi oh sekarang ini sabar nih gitu ya besok nggak lagi dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu sangat Iya, memungkinkan gitu ya. besok langsung suuzon aja Gin sama Tuhan gitu kan ya, jangan dong ya. Pokoknya kita Mm, kalau bisa sih sebisa mungkin dari awal sampai akhir husnuzon terus lah gitu. karena Karena ya itulah memang penting sih untuk melatih kesabaran gitu. Iya, mm, karena apa tadi Kak? aku juga sih mau berbagi perspektif ya ini mungkin cukup relate dengan sahabat tapi mungkin dilihat dari sudut pandang lainnya sepakat dengan apa yang disampaikan Kak Nurul tadi afirmasi tuh butuh afirmasi positif juga ketika kita sedang diperhadapkan sama situasi sulit, teman-teman. Jadi jangan dulu tiba-tiba menghadirkan perasaan yang sangat menggebu-gebu gitu ya, emosi yang menggebu-gebu dan lain-lain sebagainya. Boleh gitu ya, tapi coba pikirkan lebih dalam lagi apakah itu baik secara dampak atau enggak. Biasanya orang yang menghadirkan sebuah amarah gitu ya, emosi yang cukup meledak dalam sebuah pertentangan, biasanya efek dari itu tuh nggak baik. Ini biasanya ya, biasanya. Nah, kalau saya Jadi kayak bom waktu gitu ya Kak ya. kenali dulu nih, ya kenali dulu nih apakah memang itu baik atau tidak. Karena beberapa kali aku udah lakukan sesi pendampingan ke teman-teman, aku tuh selalu menarasikan bahwa aku nggak mau menyampaikan baik buruknya, salah tidaknya kamu dalam melakukan ini. Tapi coba Hmm. refleksikan, kira-kira dalam ketika kamu melakukan itu berdampak baik nggak untuk kamu dan untuk lingkunganmu? Itu tuh kesadaran itu dulu karena aku tuh nggak mau tiba-tiba itu salah tuh gitu kan nggak bisa ya Hmm. di dalam Hmm. pribadiku aku selalu menyampaikan bahwa ya kamu harus memang merefleksikan karena jujur ketika kita tanya sama hatinya kita yang bisa dibilang yang tulus itu, yang penuh dengan hal-hal baik itu, ketika dipertanyakan sesuatu yang berkaitan dengan ketidakbaikan, pasti dia cukup clear dalam melihat, oh ini nggak baik nih untukku dan untuk orang lain. Nah, kalau umpamanya itu hadir, ya kenapa kamu melakukan itu gitu. Itu tuh salah satu hal yang kujadikan sebagai cara untuk proses pendampingan. Nah, yang kedua, aku tuh mau nyampein kalau ya tadi ada afirmasi positif gitu ya di kitanya dalam menghadapi pertentangan. Yang kedua, kita juga harus punya stigma teman-teman, stigma ataupun cara pandang semua itu tuh akan apa namanya ya? Ya tadi ya mungkin kita pinjam bahasa 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 pada umumnya gitu ya. Ya tidak akan ada masalah, tidak akan ada pertentangan, tidak akan ada cobaan gitu ya, yang memang di luar dari kapasitas orangnya gitu ya. Jadi pasti bisa diselesaikan. Nah, kalau umpamanya ada narasi itu yang hadir dalam kepalanya kita, masa sih kita nggak sabar gitu ya? Itu tuh yang Ah, itu ah, tuh ah. yang jadi itu tuh yang hampir sampai hari ini pun juga yang kupegang gitu ya. Itu yang selalu ada dalam kepalaku di dalam menerima banyaknya pertentangan. Gitu. Masya Allah, keren banget. Ini selain kita dapat apa perspektif dari Kauki, juga kita dapat ilmu baru teman-teman, bagaimana caranya untuk menjadi good listener gitu kan ya, untuk tidak menjustifikasi ketika orang sedang bercerita. Keren-keren, iya iya iya, karena ya memang itu juga bukan tugas kita sih sebenarnya untuk menyatakan kamu tuh sebenarnya salah, tahu kamu tuh benar gitu kan, jangan gitu sih. Secara psikologi kan juga nggak baik ya ketika orang bercerita tuh, bagusnya sih ya didengarkan aja gitu tanpa harus menghakimi gitu. Wah, ini jadi keluar konteks kan ya. Tapi Kak, ini Kak, Nanti di kalau akhir nanti aku ngomongin pesan sponsor dikit ya. iya iya, nah buat teman-teman yang mau ini ya pendampingan, boleh banget nih buat reach out Kak Uki. Asik. Aduh, gini Kak, aku tadi mau bilang apa ya? Oh ini Kak, tapi menarik memang ya kalau lagi ngobrolin tentang sabar itu. Aku tiba-tiba aja ini kayak terbersit gitu di pikiran aku. Sabar itu kan kayaknya ini ya,
salah satu triggernya yang harus apa ya, yang harus bikin kita sabar itu adalah dari konflik antar manusia gitu nah Kak. Maksudnya iya manusia tuh nggak bisa dipungkiri gitu. Bisa jadi salah satu sebab buat kita itu harus mengeluarkan skill sabar gitu kan ya. Nah, aku tuh tiba-tiba banget kayak kepikiran aja. Gimana ya Kak jadinya kalau misal nih semua orang di dunia ini gitu ya punya rasa sabar gitu kan dalam menghadapi sesamanya. Memungkinkan nggak ya bakalan terjadi zero konflik gitu loh di dunia ini. Karena kan semua orang udah pada sabar nih ya. Jadi kayak yang mau konflik apa lagi perlu dimunculkan, ya nggak sih? Iya. Tapi ya, ini kan berandai-andai aja ya. Siapa tahu kan halunya bisa jadi nyata. Gimana tuh? Nggak tahu lah ya Kak, tapi menurutku ketika semua orang satu frame, satu pandangan dan lain sebagainya itu tuh tidak tidak menghadirkan sebuah apa namanya ya, cukup tidak menghadirkan sebuah keterseimbangan gitu ya. Kan seharusnya ada keterseimbangan itu yang hadir. Jadi kalau umpamanya semua sabar gitu ya, kayaknya cukup tidak better gitu. Itu perspektif yang mungkin agak keliru, tapi didasarkan sama ketika semua memiliki sifat yang sama gitu ya, di mana kita mau belajar gitu. Kenapa itu kita diciptakan berbeda-beda? Karena ruangnya untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Kak, menurutku sama dengan perdamaian. Ini kita masuk sedikit gitu ya. Perdamaian menurut orang, satu orang dengan orang yang lain itu tuh mungkin bisa bisa saya berbeda gitu. Jadi kayak keinginannya kita untuk damai ataupun prosesnya kita untuk menghadirkan rasa damai ketika kuperhadapkan sama prosesnya Kak Nurul menghadirkan rasa damainya itu berbeda dengan saya tuh, padahal ujung-ujungnya maunya damai gitu ya. Jadi itu bisa jadi perspektif tambahan. Jadi maksudku kalaupun sabar, kita nggak bisa juga, menurutku tingkatan-tingkatan sabar itu tuh bisa beda-beda juga tuh di antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi nggak, kemungkinan besar juga nggak sama persis gitu. Pasti beda-beda. Nah, terkadang pada saat proses perbedaan itulah yang mungkin sedikit ada gesekan. Nah, pada saat proses gesekan itulah yang akan kita pelajari lagi menjadi sebuah arti-arti kesabaran lainnya. Jadi menurutku gitu ya. Jadi bisa saja mungkin narasinya sama gitu ya, sabar, tapi tingkatan sabarnya pasti beda-beda. Nah, itu tuh jadi Beda ya. proses yang baik. Yang kedua, kalau umpamanya pun tadi kamu sampaikan semua sama, kayaknya nggak baik deh. Karena di mana lagi kita mau belajar ya. Gitu. Aduh ya Allah, Masya Allah. Yang semua orang jadi kayak nggak enakan gitu ya Allah. Iya, benar-benar. Benar. Wah, Tapi menarik sekali yang sih tadi memang tuh, kayak. yang tadi tuh yang mau ku highlight juga sih sebenarnya Kak. Terkadang tuh teman-teman pertentangan ataupun rasa sabar yang kita hadapin itu tuh bukan pada saat kita juga melalui kondisi tersebut secara langsung. Terkadang rasa sabar itu dipupuk dari cerita orang, dari menyaksikan aktivitas-aktivitas orang lain yang mungkin kita belum hadapin gitu. Jadi contoh nih, Kak Hmm, Nurul cerita ke saya gitu ya. Kak Nurul cerita ke saya tentang pertentangannya dan lain-lain sebagainya. Terkadang perasaan sabar yang dihadapi secara personalku ini bisa saya juga terpupuk karena dari ceritanya Kak hmm, Nurul yang memberikan informasi tentang apa yang sedang dilakukan dan sedang dihadapin Kak Nurul. Jadi begitu tuh teman-teman. Menurutku ya, perspektifku, tidak juga secara langsung latihannya kita itu ketika dihadapi persoalan yang memang benar-benar ada di kitanya. Tapi terkadang permasalahan orang lain, terus kita lihat kejadian-kejadian di televisi yang mungkin tidak sesuai dengan ketenangan batinnya kita gitu ya. Kayak hmm, kemarin-kemarin ini mungkin lagi hype isunya Tom Lembong gitu ya. Itu hmm. kan mengganggu ketenangannya kita ya. Kita harus sabar menguji kesabarannya kita ya. Gitu-gitu. Jadi ya itulah teman-teman, itu poinku ya. Jadi tidak tidak semua latihan kesabaran itu tuh pertentangannya akan selalu kita hadapi secara langsung. Bisa saja itu dihadapi orang lain dari cerita dan lain-lain sebagainya, itu juga kita belajar makna kesabaran dari sana. Gitu. Iya itulah makanya ada istilah orang bijak itu belajar dari pengalamannya dan kalau orang yang cerdas itu belajar dari pengalaman orang lain gitu. Cakep, nggak tahu ya masuk kagak ya. Iya Ini jadi ini emang TikTok siapa nih yang kau ikut, yang kau follow nih? Kak, Banyak kenapa banyak dari quotes tadi quotes. kau masukkan brand.
Aduh. Bocil-bocil. Iya, iya, iya. Ya tapi emang menarik sih Kak bicara sabar ini. Mm-mm. Semoga lah gimana ya refleksi buat diriku sendiri ke depan bisa jadi orang yang tingkat kesabarannya itu bisa terus bertambah gitu. Mm-mm. Semakin apa ya semakin silih bergantinya pertentangan yang aku hadapi gitu ya juga semoga aku bisa jadi orang yang lebih bijak lah dengan kesabaran yang aku miliki itu Amin, gitu. amin, Oh amin. jadi make a wish dong. Amin, 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 amin. Tapi entah itu kita udah pelajari ya Kak Nurul atau gimana. Tapi ini kita share lah ya. Ini juga beberapa kali saya share di beberapa platform sih sebenarnya. Tapi em, terkadang kan sebenarnya teman-teman pertentangan yang kita hadapin itu tuh banyak ya. Bervariasi banget dengan kualitas, kuantitas yang begitu besarnya. Ada juga yang mungkin dikit gitu ya. Tapi terkadang tingkat kesabarannya kita dalam menghadapi pertentangan sinergis juga dengan kualitas dan kuantitas masalahnya gitu. Nah, salah satu rumus gitu ya ataupun salah satu cara yang kupakai juga sampai hari ini adalah hmm, kita aku share gak ya? Kok berat ya gitu ya? Kita gitu gak. Coba Iya, di spill dulu. perspektif tentang grounded gitu ya. Bagaimana caranya untuk menetralkan sesuatu. Nah, kalau di fisika ataupun dalam ilmu elektronika gitu, elektronik gitu, Asik. ketika ketika ini minta maaf ya teman-teman kalau kurang tepat ya, ini aku disclaimer sebelumnya gitu ya. Enggak bisa. Harus tepat Kak. Soalnya yang ngomong ahli. Nggak bisa. Jadi kalau ada energi besar gitu ya dari apa namanya dari bukan dari kilat ya dari energi-energi elektron gitu ya pada saat gemuruh guntur dan lain-lain sebagainya. Kenapa ada penangkal petir gitu di atas atas gedung-gedung tinggi? Karena ketika ada energi besar yang menghantam penangkal petir itu tuh langsung dialirin ke tanah gitu. Nah, kenapa dialirin ke tanah? Karena tanah itu tuh fasa untuk bisa menetralkan energi yang begitu besar. Jadi kalau umpamanya sebesar apapun energi apa namanya energi petir yang menghantam si penangkal petir ini nih, semua energinya itu langsung ditanahkan atau mungkin istilahnya digroundkan untuk membuat energinya nol atau netral. Nah, teman-teman latih hatinya, wis tiba-tiba Ini analoginya keren banget ya. latih hatinya seperti tanah itu tuh. Jadi ketika banyak pertentangan yang hadir, ketika banyak energi-energi negatif yang hadir, itu tuh hati kita itu bersifat sebagai tanah untuk menetralkan segala macam energi negatif yang hadir. Nah, tapi catatan pentingnya itu tuh tidak didapatkan dari kemarin sore belajar teorinya, belajar belajar praktiknya satu dua kali, tapi itu panjang prosesnya. Benar-benar. Poin-poinku tuh adalah ya latih hatinya kita sebagai tanah untuk bisa menetralkan segala macam energi-energi negatif yang hadir dalam menyikapi sebuah pertentangan gitu. Gitu. Insyaallah. Ih, keren banget Kak. Aku merinding tahu Kak denger analogi tadi Kak serius ini. Ya kedengarannya lebay tapi emang begini sih keadaannya. Masya Allah, keren banget. Iya, Ahli tapi aku fisika tapi mah emang aku juga kagak masih belajar diragukan ya ya. teman-teman, aku juga masih belajar tentang itu. Tapi kupikir karena jujur banyak juga pertentangan yang kuhadapi entah itu yang berkaitan erat dengan yang besar-besar, kecil-kecil. Tapi kan kita tidak bisa lihat itu menjadi sebuah hal yang kayak oh ini besar nih aku harus kuhadapi, ini kecil nih enggak juga. Semua harus dihadapi sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu kayak ya masih ruang belajarnya kita juga untuk mengendalikan emosi untuk menghadirkan rasa sabar gitu sih. Iya, benar banget. Masya Allah. Oke deh, udah menit ke berapa nih? Gitu kali ya. Iya, iya udah kali ya Kak ya. Udah 2 jam sih kayaknya ini Wah, Kak. enggak lah. Ini semakin lama ini tidak berpodcast ria ini semakin banyak hal-hal yang itu ya. Ya, yang tidak benar. Astagfirullahaladzim. Iya, Heeh. iya. Oke deh kalau gitu. Mungkin apa nih Kak? Mau ada kok kayak webinar sih. Kamu ada lagi nggak yang mau diiniin Kak? Disampaikan ke teman-teman audiens yang apa? Yang budiman gitu kan. Teman-teman pendengar setianya senang cerita gitu.
Enggak, ya mungkin mungkin lebih ke arah sadari kita sadari ketika ada pertentangan yang hadir itu tuh perspektif yang dihadirkan pertama kali dalam menerima pertentangan semua bisa dihadapi karena tidak karena pasti semua yang diberikan itu tuh sesuai dengan kadarku untuk bisa menyelesaikan itu. Itu supaya kita tenang tuh dalam menghadapinya. Yang kedua, pelajari tuh setiap pertentangan itu karena kalau umpamanya sudah kita sadari ada mindsetnya terus kita pelajari lagi kita bisa ambil makna. Nah kalau kita sudah bisa ambil makna di dalamnya pembelajaran tentang sabar itu tuh semakin mengkristal. Dan yang terakhir latih itu karena terkadang kalau cuma satu kali aja kita renungkan itu tuh tidak cukup kuat gitu tapi latih itu secara terus menerus jadi sadari pelajari latih gitu. Ahmad Marzuki Muhlis 2025. Masya Allah. Oke, Kamu oke mungkin nggak usah tembak-nembak dong. Kok tiba-tiba dia mau kabur ya? iya lagi. Apa ya aku ya kurang lebih sama dong Kak. Boleh copy paste gak sih? Oke oke Aduh oke. ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, tapi pada intinya ya itu sih yang sudah dikatakan Kak Uki ya teman-teman gitu. Semoga kita bisa sama-sama berlatih untuk apa namanya punya bukan skill sih ya bahasanya untuk punya apa sifat-sifat sabar gitu ya dalam menghadapi apapun itu gitu. Dan semoga selalu bisa berprasangka baik sama Tuhan dengan segala takdir yang Dia berikan ke kita gitu. Mungkin ada di ini ya, di apa sih? Di sedikitnya ilmu yang kita punya gitu ya, karena mungkin ilmu kita tidak sampai, jadi kayak mikir tiap ada takdir yang mungkin sebenarnya baik gitu ya, cuma karena ya itu ilmu kita belum sampai, kayak kita anggapnya tuh negatif gitu, buruk, padahal kan nggak kayak gitu. Jadi ya itulah, semoga tetap bisa terus berprasangka baik ke Tuhan gitu. Jadi ya sama-sama kita latih sabar kita. Mari gitu kan. Oke deh. Oke kita akhiri ya pertemuannya. Ya kita akhiri Kita Kak. akhiri diskusi-diskusi dan Daripada semakin cerita-ceritanya. bingung. Iya, Oke deh iya. teman-teman, terima kasih banyak untuk beberapa menit kita ngalur ngidul untuk bicara terkait tentang sabar. Siapa tahu ada perspektif-perspektif lain ataupun mungkin contoh-contoh sabar ataupun pertentangan yang sedang dihadapi sama teman-teman boleh ditulis di kolom komentar gitu ya. Baru kita sama-sama lihat nih, oh gini nah yang sedang dihadapi oleh teman-teman. Gitu. Betul. Oh gini nah versi sabarnya si A, B, C, dan Betul. lain-lain gitu Hmm. deh. Sip. Tutup Kak Dorul karena Oke. Kak Dorul tadi nggak nyampein tentang perspektif yang di akhir, hukumannya adalah tutup. Kacau. Aku tutup pakai pantun kali ya. Iya, Oke, berarti nggak tahu. berarti aku ya kalau umpamanya gitu ya. Aku tutup pakai pantun jalan-jalan ke bla bla bla. Enggak ngadi-ngadi. Enggak, oke. Teman-teman terima kasih banyak ya udah mendengarkan cerita kami hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari cerita ini dan jangan lupa untuk terus menjadi pendengar setia kita gitu ya, dan semoga teman-teman bisa mendoakan kita untuk ke depan bisa lebih berbagi hal-hal yang bermanfaat lagi gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Salam sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Thank you. Thank you, Kak Uki. Thank you Kak Dorul. Dadah teman-teman. See you.